Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Al-Baqarah ayat 22. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita fokus membahas tentang mad iwad, cara membacanya dengan benar sesuai dengan tajwid. Kalau kita lihat di sini ada fathaten, ada firasyan, ada di sini binaan, ada fathaten kita lihat di sini. Ada ma'an, kemudian ada di sini andadan, ada rizqan ya juga. Mad iwad itu apabila ada fathaten seperti ini. Fathaten disebut juga dengan tanwin fathah. Tanwin yang fathah, fathah 2 garis 2, ini namanya fathaten. Apabila ada fathaten atau tanwin fathah jatuh ketika waqaf atau ketika diwaqafkan, maka cara membacanya adalah mad iwad ya. Mad iwad, mad artinya panjang, panjangnya 1 alif. Kemudian iwad artinya ganti. Apanya yang diganti? Yaitu fathatain ini diganti mad atau diganti panjang. Jadi yang semula 2 baris menjadi 1 baris, sya. Misalnya kita berhenti di firasya sini ya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Sya, kenapa sya kok bukan syan? Karena sudah diganti menjadi mad. Sya fathah kemudian dipanjangkan, itu namanya mad iwad. Jadi setiap ada fathatain yang diwaqafkan maka membacanya itu mad iwad. Firasya, misalnya kita berhenti. Akan tetapi fathatain itu tidak berlaku apabila wasol. Jadi khusus apabila waqaf saja. Jadi kalau wasol maka yang semula ini ada alifnya sebagai panjang firasya, ini tidak digunakan kalau kita terus atau wasol. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Jadi tidak dipanjangkan ini, karena langsung ini berarti tanwin bertemu dengan wawu menjadi idgham bi gunnah kalau terus. Kalau kita berhenti menjadi mad iwad cara membacanya. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Nah, yang jadi pertanyaan itu biasanya di hamzah yang mempunyai fathaten dan tidak ada alif di belakangnya. Apakah ini termasuk mad iwad? Maka pertanyaan itu bisa saya jawab bahwa ini adalah juga termasuk mad iwad. Oleh karena itu cara membacanya
A-nya itu dipanjangkan, bukan disukun, bukan membacanya itu bina. Ini tidak benar. Yang benar adalah dipanjangkan satu alif A-nya ini sebagai mad iwad meskipun tidak ada alifnya. Nanti kita bahas kenapa tidak ada alifnya. Was-samaa'a binaa'a. Jadi A-nya ini tetap dibaca panjang, tidak seperti ini binaa'a, berarti itu kurang satu harokat lagi, berarti cuma satu harokat, yang betul dua harokat binaa'a, meskipun tidak ada alifnya di belakang ini. Demikian juga yang sini ma'a, ini kata-kata binaa, yang sini ma'a. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Misalnya kita berhenti di sini, maka ini dipanjangkan sebagai mad iwad. Kalau terus tidak berlaku mad iwadnya. Jadi mad iwad itu khusus kalau waqaf. Contoh lagi di sini, fala taj'alu lillahi andada. Tentunya ini panjang karena ada alifnya. Jadi ada alif maupun tidak ada alif, apabila ada fathaten atau tanwin fathah maka dipanjangkan ketika waqaf. Nah, ada pertanyaan, kenapa tidak ada alifnya, yang lain ada alifnya? Ini berhubungan dengan ilmu nahwu shoraf yang menyatakan bahwa apabila hamzah tersebut didahului dengan alif, ya sebelumnya itu adalah alif, hamzah yang fathaten tentunya ya. Apabila hamzah yang fathaten ini didahului dengan alif sebelumnya, maka tidak ditulis alif di sini. Jadi aslinya itu ada, cuma tidak tertulis karena sebelumnya sudah ada alif. Nanti kita bisa meneliti bahwa ada hamzah yang sebelumnya itu bukan alif. Contohnya kata-kata su'an, ini pasti ada alifnya, membacanya su'a, atau juz'a, berarti sebelumnya ada za ya. Juz'a. Kalau ini kan ada alifnya, pasti belakangnya tidak ada alif. Ini hanya tata cara penulisan saja. Jadi cara penulisan dalam bahasa Arab apabila ada hamzah sebelumnya ada alif, maka tidak tertulis alif di belakangnya. Ini khusus fathaten ya. Yang tidak merupakan mad iwad itu juga adalah apabila ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang seperti hak itu ya. Hak dikasih titik dua, tak meskipun dia itu fathaten tapi dia itu disukun menjadi hak. Itu pengecualiannya. Tapi kalau ini tetap menjadi mad iwad. Was-samaa'a binaa'a, dipanjangkan. Nah, kita memanjangkan itu sebelumnya kan kita tahu ini adalah mad wajib muttasil sama a, karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi lain dengan a, lain dengan bina, nanya ini ya. Jadi bina ini mad wajib muttasil, bina karena menghadapi hamzah, hamzahnya sendiri karena tanwin fathah, maka ini mad iwad. Was-sama, mad wajib mutasil panjangnya 2,5 alif. Was-samaa'a binaa'a. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di samping pembahasan tentang mad wajib mutasil dan mad iwad di ayat ini ada tanwin bertemu dengan lam disebut dengan idgham bila guna. Ini tidak panjang. Kemudian seperti yang kemarin kita pelajari, kalau ada waqaf ini sholla berarti wasol aula, artinya terus itu lebih baik. Kalau kita kuat nafas itu terus lebih baik, akan tetapi apabila kita berhenti di sini maka tidak perlu mengulangi. Itu maksud dari tanda waqaf sholla ini. Tapi kalau yang ini jim waqaf jaiz,
boleh berhenti, boleh terus. Kemudian fala taj'alu lillahi andad, di sini ada yang guna nun bertemu dal, ada ikhfa, ada idgham bi gunnah, ada antum ini ikhfa, ada ta'lamun dipanjangkan. Jadi ini kita tahan karena ini panjang ya. Fala taj'alu lillahi andadaw, panjangkan karena idgham bi gunnah. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun, panjangkan karena mad arid lisukun. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.